Shalom, selamat siang saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali dalam kesempatan pada siang hari ini kita belajar firman Tuhan, saudaraku, yaitu tentang kesukaan dosa, kesukaan yang bukan dari Tuhan. Saudaraku, itu firman Tuhan katakan seperti Taman Eden, seperti Firdaus, ya, biar kita tidak terjerat oleh segala keinginan perkara-perkara dosa. Kita akan baca di dalam kitab Yoel 2 ayat yang ketiga. Yoel 2 ayat yang ketiga dikatakan, di depannya api memakan habis, di belakangnya nyala api berkobar. Tanah di depannya seperti Taman Eden, tapi di belakangnya padang gurun tandus yang sama sekali tidak ada yang dapat luput. Amin. Saudara dikasihi Tuhan, kitab Yoel berkata di depannya seperti Taman Eden. Saudaraku, inilah kesukaan dunia. Berapa orang pikir hidup menuruti naluri seks itu bisa puas, bisa nikmat. Saudaraku, seluruh dunia orang berlomba-lomba untuk menikmati kesukaan berdosa ini. Saudara-saudara, firman Tuhan jelas mengungkap akhir daripada kesukaan berdosa itu sekejap. Saudaraku, Ibrani 11 ayat 25 jelas mengatakan kesukaan berdosa seketika lamanya. Saudaraku, kenikmatan orang berzina, kenikmatan orang minum-minuman, narkoba, itu sekejap, saudaraku, sekejap mata. Karena itu firman Tuhan berkata di dalam Ibrani 11 ayat yang ke-25, saudaraku, Musa rela teraniaya bersama-sama dengan umat Allah daripada menyukakan kesukaan berdosa seketika lamanya. Karena itu, saudaraku, di saat-saat kita berdiam diri di rumah, saudaraku, tidak beribadah seperti di tempat-tempat biasa, di gereja, di tempat pertemuan dan sebagainya, biar kita sadar, saudaraku, bahwa kesukaan dunia itu sekejap mata, bukan kenikmatan. Saudara, berapa orang merasa tersiksa, tidak bisa keluar, tidak bisa jalan-jalan, tidak bisa menikmati. Bersyukurlah, saudaraku, Tuhan melakukan semua ini supaya menjadi kebajikan. Roma 8 ayat 28. Saudaraku, supaya manusia jangan terkecoh. Saudaraku, Tuhan izinkan Salomo menikmati kesukaan dunia ini, bukan main, saudara. Dikatakan dalam Pengkhotbah 2 ayat 10, apa yang mataku lihat, apa yang aku ingini, itu aku lakukan. Saudaraku, ingat pujian yang mengatakan, dunia ini bukan Firdaus. Saudara, dunia ini bukan Firdaus. Saudaraku, berapa orang kecewa Salomo sesudah menuruti keinginan mata. Saudara-saudaraku, bayangkan, bukan main, saudara. Dia nurutin naluri seks begitu, saudaraku, semaunya sendiri. Istri dicatat di Alkitab 1 Raja-Raja 11 ayat 3. Istrinya 700, saudara. Belum pernah ada. Kemudian gundiknya 300. Belum lagi kesukaan yang lain. Saudaraku, Salomo menikmati semua. Tapi di saat-saat, saudara, akhir hidupnya, dia menulis di dalam Pengkhotbah 1 ayat 1, sia-sia di atas kesia-siaan.
Bahkan dalam ayat 14 dikatakan, saudaraku, tai angin. Bayangkan, orang diberi angin saja sudah menolak. Ada jamu namanya tolak angin. Saudaraku, menolak angin. Sebab angin itu menimbulkan macam-macam penyakit sudah di dalam manusia. Tapi ada juga yang namanya tainya angin. Itu ditulis Pengkhotbah 1:14 di dalam terjemahan lama. Saudara, tainya angin itu yang dikerjakan manusia. Sebab apa? Akan berakhirnya tragis, saudara. Orang kaya yang tidak sadar terus menikmati kesukaan dunia, mereka terus di dalam perkara-perkara dosa. Saudaraku, dalam Lukas 16 diceritakan orang kaya yang pesta pora tiap hari, akhirnya mati. Saudaraku, saudara lihat apa yang dia alami. Dia menuai, saudara, menuai di dalam alam maut untuk selama-lamanya. Saudaraku, banyak orang tidak sadar atau tertipu, terjerat oleh falsafah dunia dan iblis yang mengatakan mumpung masih muda, nikmatilah dunia ini. Saudaraku, itu sama orang nekat untuk masuk ke dalam goanya singa. Waduh, mereka tidak pernah membayangkan, saudaraku, bagaimana hebatnya celaka di dalam alam maut itu. Orang kaya ini berkata pada Bapak Abraham, tolong Pak Abraham, suruh Lazarus mencelupkan jarinya untuk ditaruh di lidahku yang sakit. Bayangkan saudara, sakit lidah, apalagi kena tumor, kanker. Waduh, susah dibayangkan saudara. Paling seumur hidup cekot-cekot, belum menderita bukan main. Ini untuk abadi, saudara. Saudaraku, ditulis di Alkitab ribuan tahun yang lalu sampai sekarang, orang kaya yang ada di alam maut tidak berubah, saudara. Di dalam dunia roh itu tidak berubah. Hidup sesudah kematian itu tidak berubah, abadi. Karena itu Tuhan bilang, guna apa kamu dapat segenap dunia? Matius 16 ayat 26. Tapi jiwamu binasa. Karena itu saudaraku, jangan melasatkan kesukaan dosa. Sebaliknya, orang yang tinggal di dalam Tuhan, saudaraku, masa-masa di dalam saudaraku kita diistirahatkan, saudaraku, oleh keadaan ini. Biar kita belajar tetap bersyukur. Saudara, orang beriman itu tidak pernah kehabisan kesukaan. Sebab apa? Kesukaannya memancar dari dalam hatinya. Yohanes 7 ayat 38. Saudaraku, itulah kebahagiaan yang indah. Saudara-saudara, kesukaan dari Tuhan itu kesukaan memancar dari dalam hati sampai kepada hidup yang kekal. Saudara, sejak orang pertama kali bertobat, dia sudah mengalami kesukaan. Oh, damai sejahtera, damai sejahteramu seperti sungai yang tidak pernah kering. Glory, haleluya, ku sembah kau Yesus, ku sembah kau. Bukan main. Saudara lihat, seperti sungai yang tidak pernah kering. Saudara dikasihi Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan pada siang hari ini, agar hati kita tidak kosong dan diisi dengan kesukaan berdosa yang seketika lamanya. Kita berdoa, minta supaya kesukaan dari Tuhan, kepuasan, damai sejahtera itu ada dalam hati kita. Kita terus berdoa, ya. Saya doakan saudara saat ini, bagi saudara yang ada persoalan, yakinlah Tuhan pasti tolong. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, Tuhan tahu dari Tuhan
saudara-saudara yang mengikuti acara siaran rohani ini, Tuhan berkati mereka. Beri damai sejahtera-Mu Bapa, supaya kami tidak mengejar kesukaan berdosa yang seketika lamanya, yang luarnya seperti Eden, di belakangnya padang gurun yang membinasakan. Tolong Bapa, sebelum kami terlambat, di dalam nama Yesus, kesukaan-Mu Engkau limpahkan. Dalam nama Yesus, Engkau Allah yang baik. Terima kasih Bapa. Sebab itu saudara, siang hari ini hamba-Mu mohonkan kiranya kasih-Mu Bapa, anugerah-Mu Tuhan Yesus, persekutuan kuasa Roh Kudus menyertai setiap saudara-saudara mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang kita percaya bersama-sama mengatakan amin. Shalom saudaraku, sampai jumpa dalam acara-acara selanjutnya. Haleluya, ku sembah Kau Yesus, ku sembah